Ya, jadi baik, Mama, tadi Mama sudah diskusi terkait dengan kasus nenek A. Nah sekarang mari kita lihat bahwa yang terikat tersebut adalah gambaran lansia yang sudah mengalami keterbatasannya, yang kadang-kadang berada di dalam situasi yang kurang nyaman, ya karena hak-haknya dilanggar oleh orang-orang yang kurang menyadari keterbatasan kebutuhan lansia. Ya. Jadi ketika lingkungannya tidak peka atau tidak menyadari bahwa lansia itu sudah menurun atau pikun daya ingatnya, sehingga perlu diperhatikan. Nah yang berikut Mama, tindakan orang di sekitar kita itu, baik keluarga, anak, cucu itu yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah bentuk dari penataran lansia ya. Terus yang berikut juga, jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia baik fisik maupun psikis, maka itu disebut kekerasan terhadap lansia. Ya, bisa dimengerti ya Mama. Jadi ketika kita membiarkan orang tua misalnya dia jalan sendiri di jalan raya, ya tanpa dampingan dari anaknya, pengawasan dari anak atau cucunya, itu bentuk kekerasan yang kita lakukan terhadap lanjut usia. Apalagi secara psikis kita mulai membentaknya dengan kata-kata kasar, itu merupakan kekerasan terhadap lansia. Nah Mama, mari kita lihat flip chart 7, penelantaran lansia. Nah bisa Mama Elvi bantu baca? Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Oke, makasih. Nah, jadi ini ya, pengertian dari penelantaran adalah tindakan orang di sekitar kita ya, tindakan orang di sekitar lansia. Nah, siapa-siapa mereka? Ya? Sebelum keluar dari area keluarga, otomatis ada anaknya, ya, ada menantunya, terus ada cucunya, termasuk masyarakat di sekitar. Ya. Itu ketika membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia, karena walaupun dia lansia tetap dia manusia. Ya. Itu penelantaran. Mari kita lihat poinnya, membiarkan lansia tidak makan. Ya, ini juga salah satu bentuk ya, kekerasan ya, terhadap lansia. Artinya lansia ini mereka tidak tentu sebenarnya. Kalau kita boleh katakan mereka ini kembali ke masa anak-anak, iya, karena kadang di jam makan mereka tidak suka makan. Nah ketika kita cuek begitu, dan jam berikutnya mereka minta makan dan kita biar tadi kita beri makan tapi tidak makan, itu merupakan penelantaran ya. Terus yang berikut, membiarkan lansia sakit tidak diperiksa ke puskesmas dan dokter. Nah, ini yang sering terjadi Mama ya. Yang sering terjadi, walaupun anaknya banyak, karena saking sibuk dengan urusannya masing-masing, sampai lupa ya, kadang-kadang nenek kita atau opa kita dibawa ke rumah sakit. Ya. Mungkin Mama pernah melihat atau melakukan ini? Pernah melihat di tetangga pendamping. Nah, iya. Terus yang berikut, membiarkan lansia kesepian. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab keluarga. Ya. Karena apa? Lansia itu walaupun dia sudah tua, tapi hobinya bercerita. Ya, hobinya bercerita, cerita
masa-masa lalu, ya, sehingga kalau tidak ada orang yang menemaninya bercerita, maka dia akan kesepian. Sehingga itu kita bertanggung jawab untuk menghibur, ya, maupun bercerita. Yang berikut, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi, bahwa kadang-kadang lansia itu pergi sendiri saja ke jalan raya atau ke tetangga atau ke kerabatnya, ya. Padahal lansia ini sudah pikun sebenarnya, sudah sudah tidak ingat lagi jalan ke rumah saudaranya atau bagaimana. Nah, ini sering juga terjadi. Nah, sehingga ketika kita biarkan mereka begitu, sebenarnya cukup berbahaya, ya. Misalnya kalau dia ke jalan raya, bisa saja ditabrak motor atau mobil gitu. Nah, untuk itu harus temani. Yang berikut, membiarkan lansia bekerja berat atau keras. Nah, ini mama, kalau kita lihat kadang-kadang ada lansia itu yang sewaktu mudanya bekerja keras, ya, bekerja keras, sehingga walaupun dia sudah lansia, dia ingin saja bekerja terus, misalnya di kebun, ya, urus ternak. Nah, kita harus mengajak dia untuk atau memberi pemahaman untuk tidak kerja lagi karena kondisi fisiknya sudah tua. Ya. Lalu yang berikut, mengusir lansia dari rumah. Nah, ini yang kualat ini mama. Ya. Orang tua sudah melahirkan kita, ya, sehingga bisa melihat megahnya dunia ini. Lalu karena kita tidak memahami, ya, apa itu lansia, kenapa sifatnya begini, lalu kita mengusir. Ya. Ingatlah bahwa tanpa dia kita tidak mungkin lahir di dunia. Ini khusus untuk anak-anak. Yang berikut, tidak memberikan kesempatan beribadah. Ya. Tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang memahami lansia itu dari segi spiritual, ya. Nah, sebenarnya ketika kita memberikan kesempatan lansia untuk beribadah, sama dengan membuat lansia itu, ya, tenang, gitu, ya. Dan memberi kesempatan juga untuk bertemu dengan orang di luar keluarganya, misalnya sesama jemaat. Nah, sehingga dengan begitu dia merasakan suasana yang baru, ya. Merasakan suasana yang baru dari rumah misalnya, atau bisa bertemu dengan sesama lansianya di tempat ibadah dan mereka saling bercerita. Lalu yang berikut, ditinggal sendiri di dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini juga berbahaya, ya. Ketika seorang lansia kita tinggalkan sendiri di rumah, ya, dan dia sudah pikun, dan kira-kira apakah dia bisa membantu dirinya sendiri, misalnya untuk menyediakan makanan, untuk mandi, itu menjadi pertanyaannya, sehingga tidak boleh, ya, kita tinggalkan sendiri. Lalu yang berikut, tidak mempedulikan lansia, ya. Yaitu sama juga, ya, ketika kita membiarkan lansia itu terlantar, artinya kita sudah melanggar, ya, hak-hak, tidak lagi memenuhi hak-hak lansia itu sendiri.